Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Hening yang memekakan telinga, jutaan pasang mata tertunduk lesu di seluruh Nusantara. Mimpi yang telah dirajut dengan semangat membara, diwarnai euforia naturalisasi, dan diiringi doa tak putus-putus, kini harus kembali karam. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 terasa lebih dari sekedar kekalahan. Ia adalah sebuah luka emosional, sebuah cermin pahit yang memantulkan kembali kisah getir masa lalu, tepatnya kisah Jepang jelang Piala Dunia 1934. Ada kemiripan yang begitu menyayat hati, seolah takdir sepak bola Asia Timur dan Asia Tenggara pernah bertemu di titik nadir yang sama. Jepang di masa yang lalu dan Indonesia di masa kini sama-sama berjuang di hadapan hadangan tim-tim dari kawasan Timur Tengah. Mimpi keduanya ke Piala Dunia sama-sama dihentikan oleh tim sepak bola yang negaranya punya tradisi perang, yaitu Irak. Bahkan ada sentuhan Belanda di kedua kisah tragis Jepang dan Indonesia. Kita, Indonesia, pernah menaruh harapan besar pada tangan dingin pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang awalnya diyakini akan membawa filosofi total football. Tak jauh berbeda dari bayangan pengaruh yang mungkin dibawa oleh sentuhan Eropa pada masa itu ke Asia saat Jepang dipimpin pelatih Belanda, Hans Hooft. Kegagalan ini bagi Indonesia adalah momen tabrak cermin yang menyakitkan. Momen di mana kita dipaksa melihat bayangan diri yang belum utuh, yang masih jauh dari kematangan. Persis seperti yang dirasakan oleh Jepang pasca 1930-an. Saat itu mereka menyadari bahwa sepak bola mereka masih berada di bawah bayangan superioritas olahraga lain dan jauh tertinggal dari standar global. Namun disinilah letak nyala harapan itu bersemi, di balik kegagalan yang sama-sama pedih. Setelah keterpurukan itu, Jepang tidak larut dalam ratapan. Mereka mengambil langkah yang berani, sebuah proyek kebangkitan sepak bola yang visioner dan radikal. Kebangkitan Jepang tidaklah instan. Itu adalah perjalanan panjang yang didasari oleh visi 100 tahun yang monumental. Dengan membangun ekosistem sepak bola yang kuat hingga tahun 2092. Mereka memulainya dari akar rumput, membuat cetak biru pengembangan usia dini, mendirikan liga profesional yang sehat dan berkelanjutan, dan secara sadar menanamkan budaya sepak bola melalui media seperti Kapten Tsubasa Anime. Mereka mendatangkan pelatih dan pemain asing kelas dunia, bukan sekadar untuk menang, tetapi untuk menjadi guru dan inspirasi, demi meningkatkan kualitas liga dan menarik minat publik. Hasilnya, sejak 1998, Jepang menjadi langganan Piala Dunia. Mereka tak hanya berpartisipasi, namun menjadi kekuatan yang disegani, bahkan mampu mengalahkan raksasa Eropa. Mereka membuktikan bahwa perubahan fundamental hanya bisa terjadi melalui kesabaran, struktur yang solid, dan konsistensi jangka panjang, bukan sekadar perbaikan instan. Inilah pelajaran terbesar yang harus dipetik Indonesia saat ini. Air mata yang tumpah akibat kegagalan di Piala Dunia 2026 tak boleh sia-sia. Sudah saatnya timnas Indonesia dan seluruh ekosistem sepak bola nasional belajar dari langkah samurai biru. Indonesia harus meninggalkan mentalitas instan dan tambal sulam. Kita butuh sebuah cetak biru jangka panjang, sebuah visi 50 tahun yang fokus pada hal-hal berikut. Pertama, penguatan akar rumput dengan membangun kurikulum pembinaan usia dini yang seragam dan berkualitas, serta memperbanyak kompetisi resmi di tingkat junior. Kedua, liga yang sehat
dengan menata ulang kompetisi domestik agar benar-benar profesional, meminimalisir intervensi, dan menjadikannya pabrik pemain yang siap bersaing di dunia. Ketiga, pengembangan pelatih dan wasit dengan cara investasi besar dalam pelatihan dan sertifikasi pelatih berlisensi tinggi, serta menegakkan integritas wasit. Kegagalan ke Piala Dunia 2026 adalah rasa sakit yang mendalam, tetapi ia juga merupakan batu pijakan yang harus kita terima. Marilah kita kenang kegagalan Jepang di masa lalu sebagai cambuk, sebagai bukti bahwa jalan menuju puncak memang berliku dan membutuhkan fondasi yang kokoh. Kepada seluruh punggawa Garuda, kegagalan ini bukan akhir. Ia adalah awal. Tataplah masa depan, tirulah ketekunan Jepang. Biarkan luka ini menjadi baja. Karena suatu saat dari puing-puing kepedihan ini akan lahir sebuah kekuatan baru yang membawa merah putih berkibar megah di panggung dunia. Waktunya membangun, bukan meratapi. Waktunya meniru Jepang. Gagal sekali, bangkit selamanya. Wassalam.